Mahoka Koko no Retose, volume ke-22, chapter keempat. Bagi Katsuto, hari ini adalah hari Minggu pertama dalam beberapa waktu tanpa adanya pekerjaan dari Ten Master Clan. Di pagi hari dia perlahan menyelesaikan pekerjaan rumahnya dari Universitas Sihir, sarapan, dan sekarang santai mendengarkan musik. Berbaring di sofa di ruang terbuka yang luas, ia mendengarkan simfoni favoritnya melalui sistem stereo yang tampak kuno, tetapi di dalamnya dipenuhi dengan komponen modern yang meningkatkan kualitas suaranya. Katsuto, maaf aku mengganggu. Ayah, mantan kepala keluarga Jumonji, dan ayah Katsuto, Jumonji Kazuki, masuk melalui pintu terbuka. Usianya baru 44 tahun, meskipun dia masih terlalu muda untuk pensiun. Dia terpaksa melakukannya karena nasib yang tak terhindarkan, dan menyerahkan pengelolaan keluarga Katsuto pada bulan Februari 2097 di konferensi Master Clan tahun lalu. Silahkan, Toyama Dono. Toyama Dono? Kazuki menyebut Toyama Dono. Hanya kepala keluarga Toyama Shinobu, merasa curiga mengapa tidak Tsukasa, dan secara pribadi ayahnya Katsuto menghentikan rekam dan pergi ke ruang tamu. Tatsuya tiba di ujung semenanjung Boso. Dari jalan gunung, dengan elemental sight, dia melihat fasilitas yang mirip dengan kamp penjara yang terletak di lereng yang berlawanan. Ada penyihir di penjara itu yang sekarang harus dia selamatkan. Tatsuya menerima pesan ini dari Maya tadi malam. Namun Tatsuya meninggalkan rumah pada siang ini. Dia tidak akan mengikuti perintah Maya secara membabi buta. Tidak perlu untuk ini. Dia menunda keberangkatan karena dia tidak tahu harus kemana. Pada saat percakapan mereka kemarin, baik Maya maupun seluruh keluarga Yusuba belum menentukan di mana agen yang ditangkap dari tentara USN disimpan. Tatsuya kembali ke belakang truk. Pengemudinya adalah Hanabishi Hyogo. Yang mengejutkan, ia memiliki izin mengemudi truk besar. Hyogo berkata sambil tersenyum bahwa dia bisa secara ilegal memindahkan alat berat apapun, dan sepertinya dia tidak bercanda. Hyogo juga orang yang memberinya informasi tentang tempat ini. Hyogo tidak ada di kursi pengemudi, tetapi turun dari taksi dan menunggu Tatsuya. Melihat bagaimana dia mengangguk, dia dengan cepat berbalik ke belakang ruangan kargo. Ketika Hyogo menekan tombol pada remote yang dipegang di tangannya, sebuah pintu terbuka di dinding belakang dan sebuah tangga kecil bergerak keluar dari lorong yang dihasilkan. Tatsuya, kumohon. Hyogo mengundangnya untuk memasuki tempat itu. Di dalamnya tidak gelap. Tampaknya dirancang sedemikian rupa sehingga pencahayaan dinyalakan bersamaan dengan turunnya tangga. Ada sepeda motor listrik hitam dengan fairing penuh dan sesuatu seperti setelan naik digantung di dinding. Ini mobil suite seperti yang diharapkan dari Tatsuya sama. Anda bisa mengerti hanya dengan melihat sekali. Terlihat tidak begitu terkejut. Hyogo mengangguk. Terkejut di sini adalah Tatsuya. Dia secara refleks menganalisis parameter gugatan menggunakan elemental sight. Ada dapat secara akurat membuat mobil suite seperti dari batalion independen. Tidak seperti mirip dengan buatan mereka, namun kami melakukan yang terbaik untuk menambahkan fungsi membangun koneksi dengan asisten CED dalam penargetan ultra panjang, tetapi fungsi power amplifier harus dikorbankan. Sudah menyadari Tatsuya ini sedang mengalami sedikit kejutan sekarang. Mobil suite ini yang disamarkan sebagai pakaian komersial normal untuk berkendara dapat terhubung dengan mata ketiga atau third eye, senjata CED yang digunakan untuk material bars. Namun karena pengorbanan fungsi power amplifier, aktivitas pelindungan dan invisibilitas menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan aslinya. Saya yakin itu jauh lebih baik daripada pakaian asli untuk Tatsuya. Meskipun mobil suite merupakan pengembangan dari batalion sihir independen, ini tidak berarti bahwa hanya pasukan bela diri nasional saja yang memiliki teknologi seperti itu. Berbeda dengan Fleet Suite, motor hitam disebut dengan without wings. Ini berarti dia akan terbang bahkan tanpa sayap. Seorang memiliki fantasi yang cukup bagus, pikir Tatsuya. Dibebani without wings, ia pergi ke penjara tempat agen yang ditahan. Dalam misi ini Tatsuya pergi sendirian. Hyogo tetap di tempat jika terjadi keadaan darurat. Kurangnya dukungan tidak mengganggu Tatsuya. Sejak awal, gaya bertarung seperti itu, meskipun tidak ada teman yang akan membantu dalam pertempuran, tetapi dengan itu tidak ada kawan yang diurus ketika tertangkap. Kamu hanya perlu memikirkan diri sendiri. Dalam kondisi seperti itu,
ia dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan tempurnya, menjaga kecepatan hukum untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Dia masih dengan cepat melihat bangunan yang ditargetkan. Untuk memeriksa mainan yang baru saja ia terima, Tatsuya memutuskan untuk melompati pagar yang mengelilingi penjara dengan sepeda motor hitamnya. Toyama Tsukasa meninggalkan kediaman pribadi di Karuizawa untuk tahanan rahasia pangkalan perang di Semenanjung Boso. Bukan karena dia ingin melakukan sesuatu dengan penyihir tawanan Angkatan Darat Amerika. Dia hanya mencari cara untuk melarikan diri dari tempat itu. Dia berhasil menyelinap pergi di hadapan Shina dan orang-orang militer yang jelas tidak mau diinterogasi. Tahanan yang tidak dikendalikan dengan cuci otak sangat berharga bagi Tsukasa. Dengan terus-menerus terpapar oleh obat dan zat lain, ada kemungkinan sesuatu akan terjadi. Penting untuk menyingkirkan agen yang tertangkap, menembus ke negara asing dengan misi ilegal. Mereka harus siap untuk ini. Tsukasa berpikir begitu. Tidak ada masalah pembebasan. Korban dapat mengungkapkan fakta bahwa tentara Jepang menggunakan tahanan yang dicuci otak sebagai boneka. Ya, hanya karena dia sendiri yang akan dihukum karena cerita ini. Tetapi untuk menempatkan tentara, apalagi seluruh Jepang pada posisi yang tidak menguntungkan tidaklah mungkin. Karena keluarga Toyama tidak dapat hidup tanpa Jepang, dan Toyama Tsukasa tidak dapat hidup tanpa keluarga Toyama. Masalahnya bukan berarti tidak bertindak adalah kejahatan. Faktanya bahwa di antara orang-orang ada kecenderungan luas untuk munculnya pikiran buruk tentang apa yang akan terjadi jika tidak ada yang dilakukan. Dia berdiri dengan niat untuk pergi ke camp dan memintanya untuk melakukan eksekusi. Pada saat itulah alarm berbunyi. Apa yang terjadi? Meskipun Tsukasa sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi prajurit yang bergegas masuk ke ruangan memberinya jawaban. Sersan Toyama, kita mendapatkan serangan. Ayo segera maju. Prajurit yang terluka adalah pangkat sersan. Setelah memastikan bahwa gelar itu lebih rendah darinya, Tsukasa meminta info lebih tentang situasi saat ini. Apakah skala invasinya? Apakah tidak bisa dihentikan oleh pasukan keamanan? Hanya satu penyerangan yang teridentifikasi, tetapi dia adalah penyihir yang kuat. Pengawal tidak bisa menghentikannya. Sungguh, pikiran di kepala Tsukasa mengalir cepat, tapi dia dengan cepat meninggalkan khayalannya. Keluarga Yosuba seharusnya tidak mendapatkan manfaat dari serangan ke camp ini. Saya mengerti di mana pakaian saya. Saya membawanya. Tsukasa mengambil kacamata gelap sersan dengan fungsi terminal informasi yang terpasang di salah satu lensa, dan juga dengan mikrofon internal dan earphone di satu telinga. Aku akan memulai dukungan, kata Tsukasa sembari mengaktifkan sihir keluarga Toyama. Setelah menerima dari terminal di ruangan keamanan data tentang tempat di mana agen penahanan ditahan, Tatsuya pertama-tama menghancurkan sistem ventilasi dengan dekomposisi, di mana tempat tahanan terkunci, di kamar gas. Sejak awal dia tidak memiliki kesan yang baik tentang tempat ini. Jadi dia memutuskan bahwa ini adalah tempat di mana eksperimen ilegal dilakukan. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa menahan diri, Tatsuya bergumam dalam pikirannya. Namun demikian dia tidak menahan diri sejak awal, karena itu adalah tempat di pegunungan yang sekitarnya sangat sepi. Dia menunjuk moncong si Eddie pada penjaga keamanan yang menghalangi jalannya. Setelahnya dibangun dengan si Eddie kontrol pikiran penuh. Tetapi dalam pertempuran ini, ia lebih suka menggunakan si Eddie yang lazim baginya, yang berbentuk pistol. Modifikasi khusus si Eddie khusus, Taurus Silver Trident, langsung menghasilkan urutan aktivasi. Diaktifkan untuk waktu yang lebih singkat, dekomposisi menusuk prajurit yang mencoba mencegatnya. Dia tidak membunuhnya, namun prajurit mendapatkan lubang di persendian tangan dan kaki yang menyebabkan tidak bisa bangkit atau bahkan merangkak. Ya, tidak akan berbahaya karena mereka kehilangan kesadaran dan syok nyeri akut. Ada bala bantuan, Tatsuya secara refleks mencoba menyerang mereka. Para prajurit yang muncul dari sekitar sudut koridor dikelilingi oleh penghalang anti-sihir. Ada perbedaan dalam kekuatan penghalang, tetapi para prajurit persis sama dengan yang sebelumnya. Tatsuya membusuk penghalang sihir dan segera setelah itu mencoba membusukkannya lagi tubuh para prajurit itu. Namun segera setelah dia membongkar penghalang, itu langsung dibangun kembali. Prajurit itu melakukan serangan balasan dari senapan kekuatan yang meningkat. Seketika mengubah sihir, Tatsuya membusuk peluru dan menggunakan kemampuan dari Fritz Switch untuk mempercepat meninggalkan garis api. Tidak ada tempat berlindung di koridor ini. Dia menghancurkan sebagian langit-langit dan melompat ke dalam lubang.
3 tentara langsung mengikutinya. Tatsuya membungkuk ke lubang dan mengaktifkan Gram Dispersion. Rintangan anti-sihir dari 3 prajurit menghilang, dan mereka langsung dibangun kembali. Saat berikutnya penghalang menghilang lagi, dan sebelum mereka dibangun kembali, keajaiban dekomposisi Tatsuya berhasil membuat lubang di tubuh prajurit. 6 penghalang hancur dan 4 lubang per orang, sebanyak 18 fenomena modifikasi sekaligus, yang untuk Tatsuya saat ini tidaklah sulit. Tapi hambatan yang diubah ini hanya mengganggu. Ini bukan Phalanx. Jika kamu berpikir tentang hambatan sihir regenerasi, maka siapapun akan ingat Phalanx yang terkenal dari keluarga Jumonji. Tapi sihir ini bukanlah Phalanx. Tatsuya melihat Phalanx Katsuto bereaksi. Karena itu, dia bisa menarik kesimpulan seperti itu. Sihir penghalang saat ini sangat mirip dengan sihir keluarga Jumonji, tapi itu masih mantra yang lain. Satu-satunya yang terlintas dalam pikiran adalah itu sihir dari lab ke-10 yang sama. Turun dari celah langit-langit, Tatsuya terus berlari ke sepanjang koridor. Penyihir yang dikembangkan di laboratorium ke-10. Apakah ini keluarga Toyama terlibat dalam peristiwa ini? Sihir yang sekarang adalah sama seperti yang dia lihat sehari sebelum kemarin dalam perjalanan serangan ke sekolah etikat. Apakah ini berarti bahwa keluarga Toyama diam-diam menarik tali dalam serangan itu juga? Maya bilang tidak perlu berurusan dengan mereka. Tapi jika mereka mencoba menyakiti Miyuki, itu adalah hal yang lain. Dengan masuk ke bagian dalam bangunan, frekuensi tabrakan dengan penjaga meningkat. Semua prajurit yang muncul dikelilingi oleh penghalang magis. Tetapi mereka tidak bisa lagi menghentikan kemajuan Tatsuya. Ini sihir yang merepotkan, tetapi memiliki kompatibilitas yang baik denganku. Dengan tenang menilai sihir musuh, Tatsuya akhirnya mencapai zona penjara. Kenapa sihirku, keajaiban keluarga Toyama, tidak bekerja? Pencegat suportif Tsukasa menangis secara mental. Keajaiban keluarga Toyama adalah proyeksi dari banyak penghalang sihir yang secara bersamaan melindungi penggunanya. Sihir ini menggunakan tubuh orang yang dilindungi, kemudian membangun penghalang sihir di sekitarnya. Karena tujuan sihir kaitannya terlebih dahulu, kita tidak perlu pengamatan langsung atau mengatur ulang koordinat. Dengan sendirinya mantra ini dirancang untuk membantu orang-orang penting melarikan diri. Keluarga Toyama adalah garis pertahanan terakhir dari pemerintah pusat, tidak seperti garis pertahanan terakhir ibu kota, yakni keluarga Jumonji. Pemerintah dipahami bukan sebagai bangunan, tetapi sebagai orang yang terlibat dalam politik. Keluarga Toyama seharusnya hanya melindungi orang-orang pemerintah yang penting saja. Melindungi warga negara biasa bukan pekerjaan mereka. Berlanjut dari posisi ini, keluarga Toyama dilarang untuk tampil di panggung politik. Karena alasan inilah, keluarga Toyama setelah memasuki 28 keluarga asisten, tidak pernah mencoba menjadi salah satu dari 10 Master Clan. Sihir ini dikembangkan dengan motif yang sangat negatif, sehingga tujuannya hanya untuk petinggi. Mereka tidak peduli walau warga sipil harus dikorbankan. Tetapi ini tidak berarti bahwa itu tidak dapat digunakan untuk tujuan positif, seperti menghalangi tentara musuh. Karena cacat bawaan, kemampuan psikis mulai berkurang dari perasaan cemas, tapi sambil mempertahankan wajah poker, dia seperti orang yang tenang saja. Tapi terlepas dari itu, semangatnya kian memudar. Hasil di mana musuh tidak bisa ia hentikan. Itu bisa disebut kegagalan yang total. Penjara yang berisi agen-agen Angkatan Darat USNA berada di blok yang dikelilingi oleh koridor spiral. Jika mereka berada di gedung yang terpisah, lebih cepat menembus dari luar. Tatsuya mengarahkan trident ke dinding bagian dalam. Sihir dekomposisi menembus dinding koridor. Pada saat berikutnya, di semua dinding sampai di penjara itu sendiri, lubang muncul dengan ukuran yang cukup untuk dilewati seseorang. Lalu dia mengarahkan trident ke langit-langit. Potongan-potongan serpihan langit-langit yang hancur menabrak penjaga. Tatsuya melihat bahwa hambatan anti-sihir segera beralih ke anti-objek. Dalam hal ini tidak akan ada korban, tetapi keluar dari penyumbatan seperti ini akan menjadi masalah. Dia lari ke penjara. Dari sana tidak ada yang mencoba untuk lari meskipun dia sudah memberikan masalah begitu petik. Tebakan Tatsuya sudah dikonfirmasi, tapi itu jauh dari dugaannya. Para tawanan hanya dilumpuhkan oleh persiapan sihir. Jika misalnya mereka telah memotong anggota tubuh mereka, akan sulit untuk mengeluarkan mereka dari sini. Dia mengarahkan elemental sight-nya pada obat yang melumpuhkan tubuh tahanan. Untungnya mereka menggunakan obat yang sama pada mereka semua. Jadi demikian dia dapat menghilangkannya secara sekaligus. Tatsuya fokus pada konsep zat yang relevan dan mengaktifkan dekomposisi sihir substansi obat.
Yang sesuai dengan konsep ini, dekomposisi pada tingkat elemen kimia individu. Beberapa unsur kimia ini berbahaya bagi tubuh manusia, tetapi yang utama sekarang adalah kelumpuhan mulai menghilang. Wanita berikutnya yang datang ke dirinya sendiri setelah batuk hebat lalu muntah. Setelah menunggunya mengatur napas, Tatsuya menoleh padanya. Bisakah kamu berdiri? Jika kamu bisa, beritahu temanmu, kalian dibebaskan. Aku rasa suara ini Tatsuya Shiba. Tatsuya mengurutkan kening di dalam helmnya. Fruit Suite ini tidak memiliki fungsi mengubah suara, tetapi wajah di balik helm itu tidak. Apakah kamu mengenalku? Sulit dipercaya bahwa kamu dapat mengenali hanya dengan suara, dengan waktu yang singkat. Aku adalah petugas keamanan Sylvia Mercury, bintang pertama dari STARS, pasukan USNA. Tahun lalu saya menghabiskan beberapa waktu di Jepang bersama ajudannya, Lina. Ajudan Lina? Semuanya sudah jelas. Tatsuya tidak berpikir bahwa dia berbohong. Tidak dapat dibayangkan bahwa tentara yang sedang dalam misi ilegal akan dengan mudah membuka kepribadian mereka. Selain itu, jika dia dapat mengenali suara Tatsuya dari beberapa kata yang dia katakan, ini membuktikan bahwa dia benar-benar bekerja dengan Lina. Aku diperintahkan untuk membebaskan kalian. Jika ini mungkin, kamu bisa berjalan sendiri kan? Ya, tentu saja. Sekarang aku akan menceritakan ini kepada kolega saya. Tampaknya mulainya sudah mereda, dan Sylvia merespon dengan suara tegas tanpa disertai batuk. Mengikuti Tatsuya, mereka lari dari gedung penjara. Tidak ada yang menyerang dari belakang, seperti yang diharapkan. Tidak ada orang bodoh di antara agen-agen tentara Amerika. Tampaknya para prajurit yang bertemu mereka adalah yang terakhir. Kasus-kasus perlawanan dalam perjalanan kembali sangat jarang. Melihat truk angkut pasukan, mereka berlari ke sana. Tampaknya mereka menjalani pelatihan yang baik. Karena pada saat ini, dengan mereka berlari, mereka jelas sudah pulih. Tatsuya memasuki koordinat di navigator truk tempat Hanabashi Hyogo menunggu mereka. Tempat ini di mana asistenku menunggu ditandai dengan navigator. Kalian dapat melarikan diri jika mengikuti petunjuk orang ini. Setelah beberapa keraguan, Sylvia mengangguk. Aku tidak akan bertanya tentang alasannya. Bahkan kami tidak akan lolos dari eksekusi jika tidak dibantu olehmu. Terima kasih banyak. Sylvia memberi hormat pada Tatsuya. Tatsuya menanggapi dengan hormat yang sama dengan gaya tentara. Ketika dia menyaksikan truk pergi membawa kelompok Sylvia, Tatsuya kembali ke gedung camp. Bukan masalah untuk melarikan diri sekarang. Jika mungkin, untuk membentuk siapa yang melakukan serangan ini. Hanya memiliki gambar sosok dalam setelah berkuda dan helm yang gelap. Tiba-tiba memalingkan muka, dia melihat operator menatapnya dengan ketakutan di matanya. Tatsuya tidak bereaksi terhadap ini dan mengembalikan pandangannya ke kapten yang memerintah, di mana penyihir keluarga Toyama. Sersan Toyama ada di kamar sebelah. Meskipun dia ragu-ragu, dia ingat bahwa dia berada di dalam posisi di mana dia tidak bisa bungkam. Kemudian ia menjawab dengan suara yang terpisah. Jangan ikuti aku, Tatsuya berkata dan mematikan sihir sintetis suara. Dia pergi dan melihat ke kamar sebelah dari atas. Tentu saja sudah tidak ada seorang pun di sana. Dari langit, dia dengan mudah melihat seorang wanita berlari di sepanjang gedung. Wanita ini melarikan diri ke tempat parkir. Dari arahnya dia berasal dari tempat Sylvia dan orang-orangnya. Tatsuya mendarat di depan jalan yang dilalui Tsukasa. Shiba Tatsuya Dono, dari keluarga Yusuba kan? Tiba-tiba Tsukasa mengungkapkan tebakannya tentang namanya. Tatsuya menjawab dengan sihir. Dia menghapus penghalang sihir Tsukasa tanpa menaikkan tridentnya. Tatsuya mengangkat tangan kanannya. Trident yang menghalangi Tsukasa terlihat. Pada saat ini, penciptaan dan penghancuran hambatan sihir terus berulang. Tsukasa kelelahan, jatuh berlutut. Tingkat kehancuran menjadi jauh lebih tinggi dari kecepatan penciptaan. Tatsuya menarik pelatuknya. Berhenti! Tidak jelas apa suara keras ini atau penampilan penghalang anti sihir di sekitar Tsukasa. Kecepatan konstruksi dan kekuatan penghalang ini adalah urutan besarnya lebih tinggi dari Tsukasa. Penghalang dibangun kembali segera setelah penghancuran keajaiban didekomposisi oleh Tatsuya. Itu diulang lagi dan lagi. Berkali-kali tetap peristiwa penghancuran dan penciptaan ini yang diulang puluhan kali sebenarnya hanya berlangsung 3 detik sebelum satu orang turun dari langit. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh wanita ini. Itu adalah Katsuto yang melompat dari helikopter. Tatsuya terus menjaga Tsukasa di hadapan Trident. Katsuto berdiri di antara mereka. Aku tidak tahu keadaannya. Tapi kamu lebih baik pergi dari sini. Shiba, bibir Katsuto bergerak. Tapi dia tidak mengatakannya dengan keras. Tatsuya menurunkan tridentnya. Aku tidak akan menyerang jika kamu bersedia pergi.
Aku berjanji. Tatsuya diam-diam mengangguk dan memunggungi Katsuto. Tidak menunjukkan kegembiraan tentang serangan dari Katsuto. Ia mengaktifkan sihir terbang dan pergi ke tempat wingless-nya di parkir. Tak lama kemudian Katsuto mengikuti sosok pengendara sepeda motor hitam terbang itu. Seminggu setelah invasi tawanan perang ilegal, Tsukasa datang ke rumah Katsuto. Katsuto-san, aku minta maaf mengganggu pekerjaanmu. Pada saat yang sama, ketika Katsuto memasuki ruang tamu, Tsukasa bangkit dan membungkuk penuh. Terima kasih banyak untuk waktu itu. Sudahlah, itu sudah cukup. Kamu seharusnya tidak perlu membungkuk lagi, kata Katsuto di balik ucapannya itu. Tsukasa mengerti subteks kalimatnya, dan kemudian dia mengangkat kepalanya. Silahkan duduk, menuruti kata-kata Katsuto. Tsukasa kembali duduk ke sofa. Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Terima kasih atas bantuanmu, saya sudah benar-benar pulih. Pertempuran dengan Tatsuya menyebabkan Tsukasa membebani zona perhitungan sihirnya. Meskipun ada kekhawatiran akan konsekuensinya, untungnya setelah seminggu istirahat, ia kembali normal. Saya mendengar bahwa ayah saya meminta bantuan minggu yang lalu. Tidak, ayahmu hanya melaporkan tentang pergulatan pribadi antara dokter. Untuk menghentikan ini adalah tugas Ten Master Clan. Jangan khawatir tentang hal itu. Sebenarnya ini karena tugas penyihir ramah dari lab ke-10, tetapi Katsuto berpegang pada versi resmi. Perjuangan pribadi, Tsukasa tersenyum pahit. Jika kamu melihatnya serangan di camp, maka ini hanya kehancuran satu sisi. Tetapi jika kamu memasukkan Tsukasa dalam aksi ini, maka masalah tersebut pasti menjadi perjuangan pribadi. Tidak diragukan lagi, Katsuto diberitahu tentang hal itu oleh ayahnya. Jadi pelanggar itu dan kebenaran. Tsukasa-san, Katsuto memutus pidato Tsukasa yang ingin mengatakan Shiba Tatsuya dari keluarga Yusuba. Kita tidak bisa menduga-duga. Anda tidak perlu membicarakannya lagi, bukan? Kali ini, aku selamat dari situasi tanpa harapan. Jadi aku akan mengikuti kata-katamu. Tsukasa menjawab dengan makna tersembunyi. Bisakah saya sebutkan satu hal yang tidak ada hubungan dengan itu? Mengambil jeda singkat, Tsukasa berbicara dengan senyuman yang biasa dan tidak mengandung emosi. Apa tepatnya? Dengan cara yang biasa, Katsuto meminta jawaban tanpa menggerakkan alis. Ketika aku melihat pertempuran minggu lalu, aku yakin Katsuto-san, denganmu kita bisa mengalahkannya. Katsuto diam tanpa bisa membalas kata-katanya. Setelah makan malam, waktu minum teh sudah dekat. Miyuki duduk di tempatnya dan mempersiapkan materi ujiannya. Dengan kemampuan sihirnya, dia tidak akan pernah gagal dalam ujian. Terlepas dari rekomendasi yang ditetapkan untuk masing-masing sekolah sihir, dia pasti akan menerima permintaan dari Universitas Sihir itu sendiri. Namun Miyuki berniat untuk melakukan semua ujian. Pada saat dia mengangkat kepalanya dengan pikiran, saatnya istirahat untuk minum teh. Video phone itu berbunyi. Sebelum dengan tercapai tombol jawab, sinyal terputus. Tampaknya Minami di ruang tamu menerima telepon. Sementara dia berpikir tentang dari siapa panggilan ini, ada suara penerusan panggilan. Minami-chan, siapa yang menelpon? Ini adalah panggilan internasional. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Lina Sama. Selama pengalihan video, sinyal video tidak dikirim dan hanya suara saja. Jelas bahwa Minami bingung. Cepat hubungkan. Tanpa disadari, untuk sesaat Miyuki menahan napas karena nama Lina menjadi hal mengejutkan baginya. Layar video phone menunjukkan gambar ada wajah yang menyerupai Miyuki, tetapi kontras dengan dia, kecantikannya yang bersinar. Hai Miyuki, apa kabar? Lina, kamu sepertinya tidak berubah sama sekali. Tapi apa yang terjadi? Bukankah sudah malam sekarang? Ya, hampir jam 11 malam. Tapi di lain waktu aku tidak bisa menelpon. Otoritas secara pengecualian memungkinkanku untuk diam-diam menelpon dari kantor pusat. Oh begitu. Jadi apa keperluanmu? Miyuki dapat mengerti bahwa panggilan seperti itu adalah pengecualian khusus. Apakah Tatsuya ada di sana? Onisama. Dia tanpa sadar memanggil Tatsuya Onisama. Dia tidak ada di sini. Tapi apa urusanmu dengan Onisama? Itu bukanlah kebohongan. Tatsuya saat ini berada di Departemen Pengembangan Ketiga FLT. Begitu ya. Miyuki tolong sampaikan pada Tatsuya. Yah, tapi apa itu? Lina di layar tegak. Terima kasih banyak untuk waktu itu. Terima kasih atas bantuanmu, sehingga aku tidak kehilangan teman-teman berhargaku. Miyuki dengan cepat menyadari apa yang dibicarakan Lina. Dia mendengar tentang kejadian minggu lalu dari Tatsuya. Dia menebak apa yang dikatakan teman-teman oleh Lina. Miyuki juga menebak betapa sulitnya bagi Lina, sang panglima, untuk melakukan panggilan telepon ke penyihir Jepang yang dikenal sebagai kepala keluarga Yusuba berikutnya.
Namun demikian, Miyuki senang bahwa perasaan Lina memaksakannya untuk mengatasi kesulitan ini, untuk mengekspresikan rasa terima kasihnya atas upaya Tatsuya. Lina angkat kepalamu. Saya pasti akan menyampaikannya ke Onisama. Terima kasih Miyuki. Miyuki dan Lina saling bertukar pandangan melalui kamera. Aku ingin bertemu dengan Tatsuya secara pribadi untuk mengucapkan terima kasih padanya. Namun aku tidak punya banyak waktu dan kesempatan lagi. Dalam posisi Lina yang sekarang, itu tidak mungkin ya. Ya, itu benar. Lina sedikit tersenyum menanggapi lelucon Miyuki. Tapi aku akan menantikan untuk bertemu lagi denganmu. Aku juga, Miyuki. Sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa. Miyuki dan Lina saling memandang, tidak berkedip sampai layar video phone-nya tertutup. Yo, halo guys. Oke, pembahasan di volume ke-22 ini selesai dulu sampai di sini ya. Dan kita bakal lanjut lagi di volume selanjutnya, yaitu volume ke-23. Nah, di volume ke-23 ini ada pertempuran antara Tatsuya dan Jumonji. Wow, pasti seru banget ya. Oke, see you next time di volume selanjutnya. Bye-bye.